Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Kamis 20 Oktober 2022. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini yang dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 14 sampai dengan 21, di mana Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus dan kepada kita diajak untuk berakar dan beralas dalam kasih, dan semuanya dipenuhi di dalam kepenuhan Allah. Artinya kita diajak mendasarkan hidup dan karya kita kepada Allah. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada kita, Ia datang melemparkan api ke bumi dan ingin agar api itu menyala. Dan Ia datang, ditegaskan, Aku datang bukan membawa damai, melainkan pertentangan. Karena mulai kedatangan Yesus akan ada pertentangan dalam rumah. Ibu melawan putrinya, ayah melawan putranya, putri melawan ibunya, putra melawan ayahnya, ibu mertua melawan anak menantu melawan ibu mertuanya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita agak terkejut mendengar apa yang dikatakan Yesus di dalam bacaan Injil. Kita semua tahu dan kita semua berharap ikut Yesus untuk mencari kedamaian, untuk mencari ketenangan. Tetapi Yesus menegaskan, Aku datang untuk membawa pertentangan. Apa sebenarnya maksud kata-kata Yesus? Atau lebih tepat, bagaimana kata-kata ini dimengerti? Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, ketika Yesus belum hadir ke tengah dunia, bisa jadi orang bersatu, tetapi mereka menghidupi kehidupan dunia. Kehidupan didasarkan keduniawian, kedagingan, hawa nafsu, dan egoisme. Ketika orang sepaham dengan cara itu, tidak ada pertentangan. Tetapi Yesus datang membawa roh cinta kasih, membawa kebenaran. Dan saat itulah orang akan berubah pikiran. Sebagian menerima, mengerti kebenaran yang dibawa oleh Yesus, namun sebagian tetap pada pendiriannya. Yang ada adalah pertengkaran, percekcokan, perselisihan. Sebenarnya yang bertentangan adalah kebenaran dan kejahatan. Ketika orang mengenal Yesus dan kemudian mengubah hidupnya, tidak lagi mendasarkan pada dunia, pada kedagingan dan hawa nafsu, dan berubah mengikuti kebenaran yang dibawa Yesus,
Disinilah akan terjadi pertentangan yang hebat antara kejahatan dan kebenaran yang dilambangkan orang yang berpegang pada hidup lama dalam kejahatan karena berdasarkan pada dunia, dengan orang yang mengubah hidupnya mendasarkan diri pada kebenaran yang dibawa oleh Yesus Kristus. Dengan demikian nampak pula siapa yang benar dan siapa yang salah. Roh jahat terus akan mengintai manusia. Roh Kudus tetap akan menyertai manusia. Maka yang ada adalah pertentangan, pergulatan antara roh kebaikan, roh kebenaran, dan roh jahat. Itulah sebabnya dalam satu rumah pun, komunitas pun akan ada pertentangan. Karena apa? Karena mereka berpegang pada pegangan yang berbeda. Yang satu berpegang pada kebenaran dari roh Allah, yang satu roh jahat dari dunia. Maka tidak mengherankan Yesus mengatakan, aku membawa pertentangan, pertengkaran, perpecahan. Yang dulunya aman-aman saja dalam satu komunio kejahatan, ketika Yesus hadir berubah, ada pertentangan, ada perselisihan, karena orang ada yang berubah mengikuti tradisi kebenaran itu. Sebenarnya yang dibawa Yesus adalah kebenaran, tetapi itu akan menimbulkan pertengkaran, perselisihan, karena orang menanggapinya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang menerima, tapi ada yang menolak. Yang terjadi adalah permusuhan, pertentangan. Lalu bagaimana kita mengatasi itu? Oleh Santo Paulus kita diingatkan, kita diajak agar kita berakar hidup di dalam Yesus Kristus. Akarnya adalah belas kasih, cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Kalau demikian, kita akan bisa mengurangi bahkan meniadakan pertengkaran itu. Karena kita mau mengubah diri, bukan lagi berakar pada dunia, tetapi pada Yesus Kristus, Sang Sumber kebenaran. Tugas kita bersama adalah mencoba untuk membawa orang semuanya berakar pada Kristus, berakar pada cinta kasih. Dan kalau kita semua berakar pada cinta kasih, maka apa yang dibawa oleh Yesus ke tengah-tengah dunia akan diterima dan tidak akan ada lagi pertengkaran atau perpecahan. Masalahnya adalah, maukah kita berubah dan berakar pada Yesus Kristus? Tugas kita sebagai orang beriman Katolik adalah menjadikan semua orang untuk berakar pada Kristus dengan cara kita beri kesaksian kepada dunia bagaimana kita yang adalah milik Kristus terpikat pada Kristus sehingga hidup sesuai dengan kehendak Kristus sendiri, dan kita berakar pada Kristus dan cinta kasih-Nya. Kalau itu terjadi, yang ada adalah kedamaian, sukacita, damai sejahtera, dan bukan pertentangan atau pertengkaran. Semoga kita semua mampu menanggapi sabda Allah dan kehendak-Nya agar tidak terjadi perpecahan di antara kita, di antara keluarga, di antara komunitas, di antara lingkungan, wilayah, atau apapun juga.
kalau kita masih tergoda, tergiur oleh duniawi dan hawa nafsu, pasti yang ada adalah pertengkaran dan perselisihan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami telah Kau pilih menjadi anak-anak-Mu, dan Kau menghendaki agar kami berakar pada cinta kasih yang Kau bawa. Namun tak jarang kami masih terpikat dan mengikuti hawa nafsu dan godaan duniawi, sehingga yang terjadi adalah pertengkaran, perselisihan di antara kami dalam satu keluarga, satu komunitas, satu lingkungan, satu wilayah, satu paroki, bahkan satu keuskupan. Maka sadarkan kami untuk berakar pada cinta kasih yang Kau bawa, agar akhirnya kami hanya mencari kehendak-Mu. Biarkanlah cinta kasih menguasai kami. Bapa, kami berdoa bagi umat-Mu di Paroki Kudus ini yang sedang sakit. Semoga Engkau jamah, Engkau sembuhkan, agar bisa beraktivitas seperti sedia kala. Yang punya beban berat ataupun yang punya banyak masalah, semoga Engkau urai, Engkau singkirkan beban-beban itu, agar umat-Mu mengalami cinta kasih-Mu, mengalami ketenteraman dan kedamaian. Bagi mereka yang kesulitan ekonomi, semoga Engkau bantu dengan cara menggerakkan orang untuk berbagi dengan sesamanya. Kami juga berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga tetap Kau jamah, Engkau rangkul, Engkau sembuhkan, agar boleh beraktivitas seperti sedia kala dan boleh bersama keluarga hidup dalam sukacita. Dan semoga Engkau ya Bapa berkenan melimpahkan berkat dan rahmat cinta kasih, agar kami semua hidup dalam berakar pada cinta kasih itu dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap tak jemu-jemu saya ingatkan dan saya wajibkan mematuhi protokol kesehatan, perkuat imun, hidup sehat, pakai masker, cuci tangan, vaksinasi booster, agar kita terbebas dari virus corona, terbebas dari mara bahaya. Saya juga mengingatkan agar kita tetap bertanggung jawab atas kehidupan gereja dengan cara kita aktif ke gereja, ikut dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan, dan juga ambil bagian dalam pendanaan, entah kolekte, entah dana pembangunan, entah apapun namanya. Yang penting kita bertanggung jawab atas gereja kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panjenengan yang tetap memberikan dana untuk pendidikan, sehingga membantu selain umat paroki yang kesulitan, juga bisa membantu teman-teman sekovikipan, karena sebagian dana itu kita kirim ke kevikipan sebagai gerakan Rp2.000 per kepala. Maka semakin banyak panjenengan menyumbang pada kotak pendidikan dalam amplop itu, semakin banyak yang terbantu di dalam pendidikannya. Juga saya ucapkan terima kasih yang telah membantu untuk memperlancar pembangunan gedung serbaguna dengan cara kolekte kedua untuk pembangunan kita perbanyak. Scan barcode
atau memakai kotak amplop pembangunan, di mana amplop tersedia di depan pintu masuk gereja, kita isi, kita masukkan, atau transfer ataupun langsung lewat gereja ataupun lewat saya. Maka terima kasih kepada semua saja yang telah berkontribusi untuk semuanya itu. Saya ulang untuk ketentuan misa peringatan arwah orang beriman. Sediakan amplop di pintu gereja. Setiap amplop maksimal hanya 5 nama atau 5 keluarga untuk berbagi dengan yang lain supaya tidak terlalu banyak. Kalaupun masih kurang, silahkan ambil amplop lagi yang lain dengan stipendium juga untuk arwah-arwah itu. Dengan demikian akan terjadi keadilan pemerataan, karena kita juga dengan membatasi itu berarti kita peduli kepada yang lain yang ingin menyampaikan doanya. Mulai hari ini amplop bisa dimasukkan ke kotak ataupun juga diserahkan kepada Mbak Hermin, atau kalau malam langsung kepada satpam untuk disampaikan kepada Romo. Dan kalau menyampaikan satpam, mohon segera WA ke Romo, telah dititipkan ini sehingga bisa di cross check. Harapannya kita semua mampu untuk mendoakan arwah dan pemerataan dengan yang lain. Selama 8 hari setelah tanggal 2 sampai berikutnya, kesempatan untuk indulgensi memintakan intensi berturut-turut dan pergi ke makam untuk mendapatkan indulgensi penuh bagi mereka yang meninggal. Mari kita kenangkan arwah-arwah ini, kita doakan agar mereka berbahagia dalam kerajaan surga. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.